Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinia Putri Widati dengan NIM 252410102043 dari kelas PBUE. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedi saya UAS, yaitu saya dapat soal yang I. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita ngebuat sebuah interface, namanya itu e-ticket. Jadi fungsi interface ini sebagai kontrak. Jadi siapapun yang gunain interface ini itu wajib ikutin aturan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada double hitung total tiket, integer jumlah tiket. Nah, jadi kontrak ini tuh ngedaftarin satu aturan, itu double hitung total tiket, integer jumlah tiket ini. Jadi setiap kelas itu yang pakai interface e-ticket ini wajib punya metode hitung total tiket yang nerima parameter jumlah tiket dan ngembaliin nilai bertipenya itu double. Lanjut ke public abstract class tiket wisata sama dengan e-ticket. Ini tuh kita ngebuat kelas abstrak yang namanya tiket wisata yang ngikutin e-ticket, interface e-ticket tadi. Nah, abstrak ini maksudnya itu kelas ini gak bisa ngebuat objeknya secara langsung, melainkan nanti itu bisa digunain sebagai induk buat kelas turunannya. Di sini ada 3 atribut, yaitu yang pertama public string nama pengunjung get private set, terus yang kedua public string ID tiket get private set, sama public string wahana utama get private set. Nah, 3 atribut ini gunain private set. Jadi artinya nilai atribut ini cuma bisa diisi dari dalam kelas itu sendiri dan gak bisa diubah dari luar. Ini tuh penerapannya encapsulation. Lanjut ke public tiket wisata, string nama, string ID, string wahana. Yang ini nama pengunjung sama dengan nama, ID tiket sama dengan ID, wahana utama sama dengan wahana utama itu. Ini itu konstruktor dari kelas tiket wisata. Nah, apa sih konstruktor itu? Konstruktor itu metode yang otomatis dijalanin waktu objek itu dibuat. Jadi kita ngisi ketiga atribut tadi itu dengan nilai yang dikirim waktu objek itu dibuat. Habis itu di sini ada public void tampil info, conservate line pengunjung plus pengunjung ini kita ambil dari nama pengunjung. Habis itu tiket ini kita ambil dari ID tiket, terus wahana kita ambil dari wahana utama ini. Nah, metode tampil info ini itu tugasnya buat ngecetak informasi pengunjung. Nah, formatnya ini yang udah ditentuin ini kan. Nah, metode ini tuh bisa langsung dipakai sama semua kelas turunan tanpa perlu ditulis ulang lagi. Habis itu di sini ada public abstract double hitung total tiket, integer jumlah tiket. Ini metode abstrak. Metode ini tuh sengaja gak diisi rumusnya di sini itu karena setiap jenis tiket itu kan punya rumus perhitungannya yang beda-beda. Jadi kelas turunannya itu wajib ngisi sendiri rumus perhitungannya. Soalnya kan tiket weekday sama tiket weekend itu kan beda. Terus di sini ada public class tiket weekday sama dengan tiket wisata. Di sini kita buat kelas tiket weekday sebagai turunan dari tiket wisata tadi. Jadi kelas ini tuh tiket buat pengunjung yang datang di hari biasa atau hari kerja. Dengan pewarisan dari tiket wisata tadi itu, tiket weekday itu otomatis ngewarisin semua atribut dan metode dari tiket wisata tadi.
Terus di sini akan ada public double harga masuk get private set. Itu maksudnya kita nambahin atribut baru khusus buat tiket weekday, yaitu harga masuk per orang. Atribut ini nggak ada di kelas induk, soalnya harga antara weekday dan weekend kan beda. Habis itu ada public tiket weekday string nama, string ID, string wahana, double harga, base nama ID, wahana sama harga masuk sama dengan harga. Ini konstruktor tiket weekday nerima 4 parameter. 3 parameter pertama ini itu kan nama, ID sama wahana, itu diterusin ke konstruktor induk, gunain kata base ini. Nah, sedangkan yang parameter harga itu diisi ke atribut harga masuk. Ini milik kelas tiket weekday sendiri. Terus public override double hitung total tiket integer jumlah, return jumlah harga masuk. Di sini kita ngisi rumus yang diwajibin oleh kelas induk tadi. Nah, kata yang maksudnya override itu kita ngeganti metode abstrak dari induk dengan implementasinya kelas ini sendiri. Rumus weekday ini cukup sederhana, yaitu jumlah ditambah dikali harga masuk. Lanjut ke public kelas tiket weekend. Kita ngebuat kelas tiket weekend sebagai turunannya dari tiket wisata. Kelas ini tuh buat tiket untuk pengunjung yang datang di hari libur atau akhir pekan atau semacamnya, atau gitu, dengan validitas tiket terusan wahana. Sini ada public double harga masuk, public double biaya terusan wahana, get private set juga. Nah, tiket-tiket kan punya 2 atribut tambahan. Pertama, harga masuk sama biaya terusan wahana. Itu kan biaya tambahan yang dibayar sekali untuk bisa nikmatin buat semua wahana. Habis itu ada public tiket weekend, string nama, string ID, string wahana, double harga, double terusan. Itu sama kayak tiket weekday tadi, itu nerima 5 parameter. Nah, 3 parameter itu dapat dari induk. Nah, kita anunya lewat base ini. Sedangkan harga sama terusan itu diisi itu punya kelas ini sendiri. Lanjut public override double hitung total tiket integer jumlah, return jumlah kali harga masuk tambah biaya terusan. Jadi rumus ini kan beda dari weekday. Selain jumlah tiket yang dikali, ada biaya terusannya. Ini contoh dari polymorphism. Metode yang sama, yaitu hitung total tiket. Nanti hasilnya itu nanti ngehasilin hasil yang beda tergantung jenis tiketnya. Lanjut ke public class riwayat kunjungan. Kita ngebuat kelas namanya riwayat kunjungan. Tugasnya itu nyimpen satu data kunjungan pengunjung. Nah, kelas ini tuh nantinya digunain oleh kelas OOPRAC buat bagian dari composition. Di sini ada public string jenis tiket, get private set, public integer jumlah tiket get private set, sama public string tanggal kunjungan get private set. Nah, 3 atribut ini tugasnya itu menyimpan informasi kunjungan, yaitu jenis tiketnya apakah weekday atau weekend, terus berapa jumlah tiket yang dibeli, dan kapan tanggal kunjungannya. Habis itu public riwayat kunjungan, string jenis, integer jumlah, string tanggal. Ini konstruk ini dijalanin setiap kali ada data kunjungan baru yang disimpan. Nah, ketiga atribut ini diisi sesuai nilai yang dikirim dari luar. Terus public class OOPRAC. Nah, kelas OOPRAC ini ngepresentasiin taman wisata secara keseluruhan
kelas ini tuh penerapannya composition. Jadi OOPrek ini punya dan mengelola banyak objek riwayat kunjungan di dalamnya. Habis itu public string, nama part, get private set, private list, riwayat kunjungan, daftar riwayat, sama dengan new list riwayat kunjungan ini. Jadi OOPrek ini punya dua atribut. Pertama nama prek, sama bisa dibaca dari luar. Kedua daftar riwayat berupa list yang nyimpen semua data kunjungan. Nah, list ini bersifat private, jadi cuma bisa diakses dari dalam kelas OOPrek itu. Terus public OOPrek string nama prak, nama ini konstruktor OOPrek cuma bisa nerima satu parameter, yaitu nama taman wisata, lalu ngisi ke atribut nama prek, nama park. Terus public void tambah kunjungan tiket wisata ini, daftar string jenis sama dengan tiket weekday ini. Itu metode yang tugasnya ngedaftarin kunjungan baru. Pertama itu kita cek jenis tiketnya itu menggunakan operator is. Nah, jadi kalau semuanya tiketnya weekday, maka jenisnya diisi weekday. Kalau seumpama weekend, kalau enggak, berarti itu weekend. Jadi setelah itu data kunjungannya itu baru dibuat dan disimpan ke dalam daftar riwayat. Habis itu public void cetak riwayat ini itu metode ini tuh gunanya buat nyetak semua riwayat kunjungan yang udah disimpan. Jadi kita gunain perulangan for di sini untuk ambil data satu persatu dari daftar riwayat, lalu kita cetak dengan format nomor urut, jenis tiket, jumlah tiket, sama tanggal kunjungannya. Habis itu lanjut ke kelas program. Ini buat mainnya. Sini ada OOPrek sama dengan new OOPrek. Kita ngebuat objek taman wisata, namanya itu OOPrek. Nah, objek ini tuh buat ngelola semua data kunjungannya. Habis itu tiket sama dengan tiket weekend ferry TW 001 roller coaster 50.000, 25.000. Itu kita ngebuat objek tiket weekend, namanya ferry, atas nama ferry, ID-nya TW 001, wahananya roller coaster, harga masuknya 50.000 dan biaya terusannya 25.000. Tiket tampil info ini kita manggil metode tampil info buat nyetak informasi pengunjungnya. Terus ada konser white line, total tiket sama dengan FP plus tiket, hitung total tiket. Ini manggil hitung total tiket dengan jumlah 4 tiket. Rumusnya adalah 4 kali 50.000 terus ditambah 25.000, jadi hasilnya nanti keluar. Habis itu park tambah kunjungan tiket 4 tanggalnya, ngedaftarin kunjungan ferry ke dalam riwayat taman wisata dengan jumlahnya 4 tiket pada tanggal 18 Oktober 2025. Terus park cetak riwayat, ini ngecetak semua riwayat kunjungan yang udah terdaftar ke situ. Kita jalanin. Nah, nanti outputnya kayak gini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bisa dipahami atau kalimat saya yang kurang bisa dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi